Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan pastinya tetap semangat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Adapun penjelasan yang pertama yaitu prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, orang yang sedang bepergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Lalu orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atau manusia memang ada. Akan tetapi, syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkan atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembankannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang tiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan, kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, mempertahankan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu: yang pertama, hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Selanjutnya, kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Sayuti dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh, atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam yaitu: yang pertama, kaidah asasiyah. Segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum, kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah khairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah khairu asasiyah, ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazair, karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zurqo. Selanjutnya, tujuan hukum Islam. Kajian
tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Sayyitibi mengatakan bahwa doktrin Maqasid Asy-Syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam atau Maqasid Syariah itu ada 5 macam. Yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, memelihara jiwa. Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara kehormatan. Dan yang kelima, memelihara harta kekayaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.